Shalom saudaraku, haleluya. Saya sangat excited pada pagi hari ini untuk mau bersama-sama dengan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan dan Roh Kudus sendiri tidak sabar untuk menyatakan kepada kita kebenaran yang membebaskan kita. Nah, sebelum kita mulai apa-apa pada pagi hari, mari kita berdoa. Saya mau pimpin kita dalam doa biar hikmat Tuhan yang menyertai kita dan bukan saja membuat kita paham, malah kita menikmati dan mulai menjadi berkat kepada orang lain berkenan dengan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, sekali lagi untuk dapat merenungkan firman-Mu, mendengar, belajar, malah menerima kebenaran yang membebaskan kami Tuhan, yang membuatkan kami bukannya excited tapi juga penuh dengan kekuatan dan juga kuasa daripada-Mu untuk menghadapi hidup ini oleh karena kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga berbicara tengah-tengah kami. Hikmat daripada Roh Kudus memberikan kami kewahyuan dan terang baru, bukan hanya mengerti, menikmati, tapi boleh menjadi berkat firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Anda dan saya adalah orang-orang benar. Kita menjadi orang benar karena kita menerima kebenaran yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 17, firman Tuhan mengatakan bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita menerima kebenaran itu karena Ia telah datang, yaitu pribadi Kristus Yesus. Ketika Anda dan saya menerima Yesus, kebenaran, malah kasih karunia dan kebenaran datang dan tinggal dalam kita. Dan kita adalah orang benar bukan karena kita melakukan yang benar, tapi karena anugerah yang Yesus berikan kepada kita. Malah sangat jelas di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 dia katakan begini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa. Dia dijadikan dosa. Dalam firman Tuhan katakan pada dalam ayat ini dia katakan dijadikan dosa supaya Anda dan saya yang berdosa dapat dibenarkan oleh Allah. Itu adalah satu pertukaran ataupun divine exchange yang kita terima, yang mana Yesus, kebenaran Yesus kita terima, sementara segala dosa dan kejahatan kita diambil oleh Yesus. Kita diselamatkan walaupun kita orang berdosa karena kita menerima kebenaran Yesus. Tetapi Yesus dihukum melalui kematian yang di kayu salib walaupun dia orang benar oleh karena dosa-dosa kita. Saudaraku, dalam Ibrani pasal yang ke-10 sangat jelas ini firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, dia katakan begini. Paulus menyatakan, dia katakan, dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Maksudnya kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya ketika kita menerima Yesus. Malah lebih tepat dari ketika Yesus mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Dia telah menyediakan pengampunan ini, pengudusan ini, penyucian ini. Dan ketika Anda dan saya menerima Yesus, menjadi Tuhan selamat pribadi kita. Ada mungkin yang baru-baru juga dalam tempo yang dekat ini, ataupun yang sudah lama, bertahun-tahun yang lalu. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita menerima Yesus, Yesus telah mati untuk kita. Dia telah menyucikan kita sekali. Perkataan yang digunakan ialah sekali, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Malah ayat yang ke-14, Ibrani 10 ayat 14 sangat jelas dia katakan begini, dan oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskannya. Sekali lagi dia katakan begini, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskannya. Kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan oleh korbannya kita telah disempurnakan. Mereka yang dikuduskan, kita, Anda dan saya, untuk selama-lamanya. Saudaraku,
percayalah bahwa Anda dan saya yang percaya pada Yesus Kristus adalah orang benar. Malah saya mau mendorong pada jemaat ataupun pada mereka yang mendengar firman Tuhan ini, mungkin secara kebetulan, tapi tidak ada yang kebetulan apa yang berlaku pada Anda. Ketika Anda mendengar apa yang saya sampaikan ini, Anda belum pernah menerima Yesus. Saya mau mendorong Anda untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Dia sangat mengasihi Anda, dan kasih itu ditunjukkan melalui kematiannya di kayu salib. Dia mati, dia benar, tidak pernah berbuat dosa, tapi dia mati untuk dosa-dosa yang Anda lakukan. Anda yang sepatutnya dihukum, tapi Yesus dihukum untuk bagi pihak Anda. Ketika Anda menerima dia, Anda menerima kebenaran yang ada pada dia, sehingga Anda dibenarkan oleh Allah dan menerima segala janji yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, yaitu hidup kekal, malah hidup yang penuh berkemenangan. Karena malah firman Tuhan mengatakan untuk hidup yang berkuasa, sementara Yesus mengambil segala dosa-dosa Anda dan menerima hukuman bagi pihak Anda. Itulah kasih Yesus yang luar biasa. Buka hati Anda dan katakan, Tuhan Yesus, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih karena mati kayu salib untuk saya. Haleluya. Amin. Saudaraku, inilah identiti Anda dan saya sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Percayalah, jangan sekali-kali minta ataupun membenarkan ataupun menerima tomahan atau tuduhan, malah juga pikiran yang diberikan oleh iblis bahwa Anda adalah orang-orang yang berdosa, ataupun Anda adalah orang yang pada waktu ketika benar kemudian berdosa, kemudian benar lagi dan berdosa. Tidak. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia telah menyempurnakan kita yang dikuduskannya sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan korban darahnya, itu adalah untuk selama-lamanya. Selama-lamanya maksudnya tidak ada satu yang bersifat berulang-ulang. Yang sekarang benar, esok tidak, kemudian lusa benar lagi, kemudian berdosa lagi, tidak. Mungkin kamu katakan bahwa, nah Tuhan, bagaimana dengan saya? Saya tidak sempurna. Saya tahu saya orang benar. Firman Tuhan mengatakan saya orang benar, tapi perbuatan saya tidak benar. Saudaraku, inilah berita gembira yang saya ingin sampaikan pada Anda pada hari ini. Bahwa firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, termasuk apa yang kita dengar pada hari ini, adalah untuk memberi Anda sadar siapa identiti Anda. Walaupun apapun kegagalan Anda, ketidakmampuan Anda, mungkin juga karena Anda tertipu, ataupun juga karena memang kelemahan yang Anda miliki dalam kehidupan Anda, ataupun mungkin hal-hal yang Anda sengajakan oleh karena waktu-waktu bodoh yang kita alami ataupun sedang kita lalui. Saudaraku, itu tidak mengubah. Firman Tuhan mengatakan itu tidak mengubah Anda, identiti Anda, bahwa Anda adalah orang benar. Malah justru mendengar firman Tuhan pada hari ini untuk meyakinkan Anda. Malah tanggung jawab yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan adalah untuk meyakinkan, untuk memberikan bimbingan kepada jemaat Tuhan, kepada saudara seiman, supaya mereka tetap taat. Bukan taat dan perbuatan. Saya sangat-sangat pentingkan, saya sebagai seorang bapak, anak-anak saya pentingkan ketaatan mereka dari segi perbuatan mereka. Saya tahu, dan semua manusia tahu bahwa kita tidak pernah konsisten dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saya mau anak-anak saya taat dalam hal-hal tertentu, tapi saya sendiri gagal. Tapi ketaatan itu penting. Saya disiplinkan anak-anak saya dan sebagainya. Dan saya percaya Tuhan juga mendisiplinkan kita dengan cara yang sangat istimewa, yaitu dengan melalui penyampaian firman Tuhan. Bimbingan, pimpinan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan adalah sepatutnya untuk membimbing Anda untuk tetap taat. Bukan tetap taat dalam perbuatan Anda, tapi tetap taat dalam iman Anda. Nah, sekali-sekala saya akan masukkan juga pendisiplinan, beritahu tentang ketaatan yang perlu kita lakukan dan laksanakan. Ya, saya suka supaya kita lebih suka memberi, suka kemurahan, mau mengampuni, dan banyak lagi yang perlu kita lakukan di depan Tuhan. Tapi itu tidak menjamin kebenaran Anda. Yang menjamin kebenaran Anda, dan inilah kebenaran firman Tuhan, adalah karena Yesus telah mati untuk Anda sekali untuk selama-lamanya. Dia telah menguduskan kita, malah menguduskan kita, menyempurnakan kita.
sekali untuk selama-lamanya. Ini adalah satu yang tidak pernah berubah. Jadi apa yang saya yakinkan Anda ialah supaya Anda tetap taat dengan iman, percaya walaupun keadaan dan kedudukan dan situasi Anda tidak konsisten, tetapi saya mau Anda taat, percaya bahwa identiti Anda dan saya tidak pernah berubah. Kita tetap adalah orang benar di depan Tuhan. Dan sekali-sekali mau ditipu oleh iblis sehingga mau rasa bersalah dan mau dihukum, terasa dihukum. Malah oleh karena kita terasa mengalami penghukuman, kita menghukum orang lain. Dan ini yang iblis mau, supaya kita merasa terhukum ataupun condemn dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak ada sukacita. Malah ada satu ketika kita lihat bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, sedangkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau dia katakan dalam Ibrani 13 ayat 5, dia katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Bapa. Dia tidak pernah membiarkan Anda dan saya. Kenapa? Karena Anda dan saya telah dikuduskan. Kita orang benar. Orang melihat, kita melihat, iblis menuduh kita. Kita tidak konsisten dalam kehidupan kita. Malah tuduhan itu menyebabkan kita rasa sedih dan sebagainya, terhukum dan sebagainya. Justru karena dia tidak pernah meninggalkan kita adalah kebenaran bahwa Anda dan saya tidak pernah berubah di hadapan matanya. Kita adalah orang benar. Karena kebenaran yang kita miliki bukan kebenaran yang kita buat atau kita hasilkan, tapi kebenaran yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bapa melihat kebenaran Yesus dalam diri kita. Sama apa? Dia tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Percaya ini. Tetap taat dalam iman. Haleluya. Saudaraku, ada satu peristiwa, saya tutup dengan satu peristiwa dalam Alkitab. Nah, selalu firman Tuhan ini digunakan dalam masa-masa sekarang ini, waktu dalam musim Paskah, untuk menggambarkan tentang kerendahan hati. Yesus merendahkan dirinya, dan dia mau menggambarkan kepada Anda dan saya bahwa kita juga harus saling merendahkan diri. Yaitu dalam peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudaraku, sebenarnya ada satu kebenaran yang luar biasa, lebih luar biasa yang terdapat dalam ayat firman Tuhan ini. Mari kita lihat dan kita renungkan, dan saya mau bersama dengan Anda berdoa untuk melihat dan menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita dan kepada orang sekeliling kita. Haleluya. Kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang keempat mula. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bahagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, dia tidak usah basuh diri lagi. Dia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itulah ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah yang membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu
jika kamu melakukannya. Saudaraku, sangat luar biasa. Yesus adalah guru bagi murid-murid Yesus. Dan dia adalah Tuhan. Tapi justru dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini menggambarkan dan memberikan satu teladan yang luar biasa. Kerendahan hati yang diberikan oleh Yesus, ditunjukkan oleh Yesus. Dan dia katakan, jika aku guru, aku Tuhan, membasuh kaki muridmu, kamu juga saling atau wajib saling membasuh kakimu. Saudaraku, apakah maksud membasuh? Kita tahu bahwa selalu firman Tuhan menggunakan perkataan ataupun terma ini, yaitu air adalah firman Tuhan. Wah, haleluya. Firman-Mu seperti sungai. Wah, luar biasa. Dan juga seperti digambarkan seperti terang dan sebagainya. Tapi air itu menggambarkan tentang firman Tuhan. Jadi bila Yesus membasuh kaki kita atau murid-muridnya, sebenarnya dia membasuh dengan firman Tuhan. Ketika Petrus mengatakan kepada Yesus, dia katakan, jangan, kenapa Tuhan mau basuh, mau melakukan ini? Lalu dia katakan, jangan basuh kaki saya saja, basuh seluruh badan saya. Firman Tuhan. Yesus mengatakan begini, kalau seorang sudah mandi, tidak perlu lagi kasih bersih semua. Maksudnya apa? Ketika Anda sudah menerima Yesus Kristus, Anda sudah dibersihkan, dimandikan oleh Kristus Yesus. Mulai permandian kematian Kristus, kita telah dikuduskan semuanya. Tetapi kita masih perlu membasuh kaki kita. Yesus mengatakan bahwa, dia katakan sini ayat firman Tuhan, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Yaitu dia merujuk kepada Yudas dalam konteks ini. Tapi dia katakan, jika lu sudah bersih, tidak perlu hanya kaki saja yang perlu dibersihkan. Kenapa? Karena pada zaman Yesus mereka menggunakan sandal ataupun selipar ataupun terompak. Dia bukan kasut yang menutupi kaki mereka, jadi selipar yang diperbuat dari kulit. Dan ketika mereka berjalan di luar, kaki mereka akan berhabuk. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa makanan iblis adalah debu tanah. Ini seumpama seperti kita orang-orang yang percaya. Ketika kita berada di luar sana, kita mengalami atau dibauri dengan debu-debu tanah di luar sana yang merupakan makanan iblis, cara pikir iblis, pikiran iblis, ide iblis dan sebagainya. Sehingga itu membawa kita balik ke rumah. Dan firman Tuhan mengatakan dalam konteks kaki itu harus dicuci, dibersihkan. Dan kita tahu bahwa air adalah firman Tuhan. Apa maksudnya? Kita sudah dibersih semuanya, tapi pikiran itu selalu dibauri dengan pikiran di luar sana, yaitu debu tanah, makanan iblis. Dan bagaimana dibasuh? Dan dibasuh dengan firman Tuhan. Saya mengapa pada hari ini saya membawa Anda untuk perenungan firman Tuhan bersama-sama. Inilah cara kita dibasuh dari pikiran di luar sana atau pikiran iblis yang mengatakan bahwa Anda orang berdosa. Oh iya, dia katakan, tadi kamu orang benar, tapi sekarang kamu sudah berdosa. Karena kamu sudah melakukan dosa, kamu telah berdosa. Saudaraku, kita menjadi orang benar bukan karena kita melakukan yang benar. Dan bikin juga tentang hal dosa. Tidak pernah perbuatan dosa kita menyebabkan kita kehilangan kebenaran kita. Karena kebenaran yang kita miliki juga tidak pernah kita dapat karena kita melakukannya, tapi kita menerimanya. Dan kebenaran itu tidak pernah hilang daripada Anda dan saya. Ini firman Tuhan. Anda dan saya perlu dibasuh dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bahwa Anda adalah orang benar. Saudaraku, peristiwa Yesus membasuh muridnya itu sangat luar biasa. Kita perlu dibasuh kaki kita. Dan saya percaya bukannya kaki kita, tapi pikiran kita. Dan pikiran kita dibasuh dengan firman Tuhan. Sebabnya mengapa firman Tuhan dalam Roma 12, dia katakan bahwa perbaharuilah cara pikir kita, berubahlah pikiran kita. Malah metanoia dalam bahasa Greek untuk merujuk kepada pertobatan adalah perubahan pikiran
ataupun mewarnai pikiran dengan warna yang baru. Pikiran kita diwarnai dengan dunia ini. Itu perlu dibasuh diwarnai semula dengan warna kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan untuk Anda dan saya pada hari ini. Bahwa kita perlu merenung firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Malah setiap saat dalam kehidupan kita. Ingat. Dan saya mendorong pada jemaat Tuhan untuk tetap taat kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan kepada Anda dan saya. Kita adalah orang benar. Tidak pernah kehilangan kebenaran kita. Semua Bapak Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia mau kita dibasuh dengan firman Tuhan. Kita sudah bersih. Tapi corak pikiran kita, supaya kita menikmati segala janji Bapa kehidupan kita dalam dunia ini. Tidak masalah untuk kita hidup di kekekalan, tapi pada masa sekarang ini kita perlu dibasuh dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan ini Yesus lakukan. Dan saya mendorong semua jemaat Tuhan, jika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, saya katakan pada diri saya juga harus siap saling membasuh, saling memberikan, mendorong akan firman Tuhan dan jemaat Tuhan semua. Haleluya, haleluya. Demikian renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan telah menyampaikan isi hatinya kepada Anda dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan yang sangat indah ini untuk merenungkan firman-Mu. Engkau membasuh kaki murid-murid-Mu, karena mereka telah berbaur, kaki mereka berdebu dengan debu tanah. Mereka perlu dibasuh dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian pada hari ini, kami percaya Engkau membasuh kami dengan firman. Setiap kali kami mendengar firman-Mu, kebenaran, untuk menyatakan identitas kami, mengingatkan kami supaya kami tetap taat. Mungkin dalam perbuatan kami tidak sempurna semuanya, tapi kami percaya kebenaran yang Engkau beri pada kami adalah kebenaran yang tidak pernah berubah. Engkau telah menguduskan dan menyucikan kami sekali untuk selama-lamanya dengan persembahan korban darah-Mu sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Inilah kebenarannya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Saya istiharkan pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang kami dengar akan menjadi kekuatan, malah menjadi berkat bagi kami dan bagi orang sekeliling kami. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi. Tuhan menyertai kita, kasih karunia-Nya, damai sejahteranya dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Amin.